Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang e-bisnis dan kerjasama global. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Rahayu selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Manajemen. Adapun nama dari kelompok kami yaitu Devi Anggraeni dengan NIM 20201030056 dan Tias Kusuma Rahayu dengan NIM 2020103000064. Proses bisnis. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kinerja sebuah perusahaan bisnis bergantung pada seberapa baik proses bisnis dirancang dan dikoordinasikan. Proses bisnis perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif jika dapat memungkinkan perusahaan untuk berinovasi atau untuk menjalankannya dengan lebih baik dari pesaingnya. Contoh-contoh fungsional proses bisnis. Yang pertama pada manufaktur dan produksi, yaitu 1. Menyusun produk, 2. Pemeriksaan kualitas, dan 3. Menyediakan kebutuhan. Yang kedua pada penjualan pemasaran, yaitu 1. Mengidentifikasi pelanggan, 2. Memperkenalkan produk kepada konsumen, dan 3. Menjual produk. Yang ketiga pada keuangan dan akuntansi, 1. Membayar kreditur, 2. Menyusun laporan keuangan, dan 3. Mengelola keuangan. 4. Pada sumber daya manusia, yaitu 1. Merekrut karyawan, 2. Mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan, dan yang ketiga melibatkan karyawan dalam rencana yang menguntungkan. Jenis-jenis sistem informasi. Organisasi bisnis pada umumnya memiliki sistem-sistem yang mendukung proses-proses tersebut dalam tiap area fungsi bisnis utama. Sistem-sistem fungsional yang beroperasi secara tersendiri menjadi bagian dari masa lalu karena sistem tersebut tidak mendukung kemudahan dalam berbagi informasi. Guna mendukung kegiatan proses bisnis lintas divisi fungsional, pada umumnya perusahaan juga memiliki sistem berbeda guna mendukung kebutuhan pengambilan keputusan dari masing-masing kelompok manajemen utama. Berikut merupakan sistem-sistem dan jenis keputusan yang mendukung. A. Sistem-sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Yang pertama yaitu sistem pemrosesan transaksi adalah sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis, seperti entry pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, karyawan mencatat, dan pengiriman. Dan yang kedua yaitu sistem untuk intelijen bisnis adalah istilah terkini mengenai data dan perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan pengguna lain dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi. B. Sistem untuk membuat perusahaan saling berhubungan. Terdiri dari 5 sistem, yaitu yang pertama aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan adalah sistem yang menjangkau seluruh area fungsional, berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan, menjangkau seluruh tingkat manajemen. Yang kedua, sistem perusahaan sering disebut sebagai sumber daya perusahaan
untuk mengintegrasikan proses bisnis pada area manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, serta sumber daya manusia ke dalam sebuah sistem perangkat lunak tunggal. 3. Sistem manajemen rantai pasokan adalah salah satu jenis sistem antar organisasi, karena sistem ini mengotomatisasi alur informasi antar organisasi yang berbeda. Perusahaan menggunakan sistem ini untuk mengelola hubungannya dengan pemasok. 4. Sistem manajemen hubungan pelanggan. Sistem ini menyediakan informasi guna mengoordinasikan seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan di bidang penjualan, pemasaran, serta pelayanan untuk mengoptimalisasi pendapatan, kepuasan pelanggan, serta mempertahankan pelanggan. Perusahaan menggunakan sistem ini untuk mengelola hubungan mereka dengan pelanggan. 5. Sistem manajemen pengetahuan. Sistem ini memungkinkan perusahaan menerima dan mengaplikasikan pengetahuan dan keahlian secara baik. Sistem ini mengumpulkan seluruh pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan perusahaan, serta untuk meningkatkan kinerja proses bisnis dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. E-business, e-commerce, dan e-government. 1. Bisnis elektronik atau e-business mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses-proses bisnis utama dalam suatu perusahaan. 2. E-commerce merupakan bagian dari e-business yang berhubungan dengan jual beli barang atau jasa melalui internet. 3. E-government merupakan mengacu pada pengguna teknologi aplikasi jaringan dan internet untuk memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat. Sistem untuk kolaborasi dan bisnis jaringan sosial. Kolaborasi yaitu bekerja bersama-sama orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Jaringan sosial yaitu perangkat sosial yang terdapat dalam perusahaan untuk berhubungan dengan karyawan. Manfaat bisnis dari kolaborasi dan bisnis jejaringan sosial. Yang pertama, produktivitas, yaitu apabila orang yang berinteraksi dan bekerja secara bersama-sama, mereka mampu mendapatkan pengetahuan yang mendalam dan menyelesaikan masalah secara lebih cepat. Kualitas, yaitu orang yang bekerja secara kolaboratif dapat saling mengoreksi kesalahan lebih cepat daripada mereka yang bekerja sendiri-sendiri. Yang 3, inovasi, yaitu orang yang bekerja bersama-sama dapat mendatangkan ide lebih inovatif tentang produk. 4, customer service, orang yang bekerja bersama-sama menggunakan perangkat kolaborasi dan jejaringan sosial dapat menyelesaikan masalah dan keluhan pelanggan lebih cepat dan efektif. 5, kinerja keuangan, yaitu sebagai hasil dari semua hal yang telah disebutkan sebelumnya, perusahaan yang kolaborasi memiliki penjualan dan kinerja keuangan yang lebih unggul. Teknologi untuk kolaborasi dan bisnis jejaringan sosial. Yang pertama, surel dan pesan instan, perangkat utama dalam berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menghubungkan pekerjaan. Yang kedua, wiki, jenis situs web yang memudahkan pengguna dan tidak memiliki pengetahuan dalam bahasa dan pengembangan web untuk berkontribusi dan berbagi tulisan dan gambar. 3. Virtual world, lingkungan 3 dimensi yang dihuni oleh penduduk atau warga yang telah menciptakan karakter grafis sebagai perwakilan
dalam bisnis ada dua, yaitu pertama, Departemen Sistem Informasi merupakan kelompok resmi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa atau pelayanan disetelkan ke teknologi informasi. Yang kedua, pengorganisasian fungsi sistem informasi merupakan pernyataan mengenai bagaimana seharusnya Departemen Sistem Informasi disusun, merupakan bagian dari masalah yang lebih besar mengenai tata kelola TI. Sekian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan penuturan kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕.